Yang saya hormati bapak-bapak sekalian, yang saya doakan mudah-mudahan semua yang hadir ini adalah calon-calon penghuni surga. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kalimat alhamdulillah yang tiap hari kita baca, setiap sholat kita baca 17 kali minimal satu hari kita baca. Itu artinya apa? Segala bentuk pujian hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena nikmat Allah begitu banyak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah lagi, kata Allah, yang ingin engkau dustakan. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya teringat kepada syair disebutkan di dalamnya, kullul qulubi ilal habibi tamilu wa ma'i bihadha syahidun wa dalilu amma dalilu idza dzakarta Muhammadan صارت دموع العاشقين تسيل يا سيد الكونين يا علم الهدى هذا المتيم فيه ما كنزيل لو صدفتني من لدنك عناية لأزور طيبة والنخيل جميل. Ini sebutan bahwa setiap orang yang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada tanda dalam hatinya. Apa aja tanda-tandanya? Pertama, begitu rindu ketika disebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ceramah Pak dari Jawa Timur, Jawa Barat, Aceh, Riau. Baru hari ini saya tahu bahwa ada masyarakat Banjar yang mengadakan acara sebesar ini, mengundang dari rumah ke rumah, merayakan tentang kecintaannya kepada Nabi. Dan saya doakan mudah-mudahan semua kita ini bertemu dengan Nabi di surga. Amin. Mengawali tausiah ini saya ingin ajak bapak-bapak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Semuanya. Salatullah ala Taha Rasulillah. Salatullah ala Yasin Astaghfirullah Rabbal Astaghfirullah Astaghfirullah Rabbal Astaghfirullah
minal khotoya. Mudah-mudahan kita yang berselawat tadi akan mendapatkan syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak sekalian yang dimuliakan Allah, bicara tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berarti berbicara tentang manusia yang luar biasa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijelaskan dalam banyak kitab. Ada nama kitabnya yang saya baca, Wasailul Usuli ila Sama'il Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Penulis kitab ini namanya Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabahani. Dia lahir tahun 1265 Hijriah, wafat tahun 1350 Hijriah. Saya membaca tentang bagaimana fisik dan sifat Nabi dalam kitab itu. Kemudian yang terakhir ada dalam kitab Ar-Rahiq Al-Maktum yang ditulis oleh Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri. Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri itu namanya Syekh Safiur Rahman bin Abdullah bin Muhammad Akbar bin Muhammad Ali bin Abdul Mu'min bin Al-Fakir Al-Mubarakfuri Al-A'zami, yang lahirnya dia di Mubarakfur, India pada tanggal 6 Januari 1943 Masehi. Dia tuliskan di situ tentang Nabi luar biasa. Pertama, nasab Nabi nasab terbaik. Sepakatlah ulama nasab Nabi sampai kepada Adnan, dari Adnan sampai kepada Ibrahim berbeda pendapat, dari Ibrahim sampai ke Nabi Adam, di situ banyak yang diyakini bahwa tidak kebenarannya. Muhammad bin Abdullah, Abdullah bin Abdul Muttalib, Abdul Muttalib bin Hashim, Hashim bin Abdul Manaf, Abdul Manaf bin Qusay, Qusay bin Kilab, Kilab bin Murrah, Murrah bin Ka'ab, Ka'ab bin Lu'ay, Lu'ay bin Ghalib, Ghalib bin Fir, Fir bin Malik, Malik bin Nadar, Nadar bin Kinanah, Kinanah bin Khuzaimah, Khuzaimah bin Mudrikah, Mudrikah bin Ilyas, Ilyas bin Mudar, Mudar bin Nizar, Nizar bin Ma'ad, Ma'ad bin Adnan. Ilahuna ijma'ul ummah, sampai Adnanlah kesepakatan ulama. Dari Adnan, Adnan bin Ad bin Hudad, Hudad bin Hamisah, Hamisah bin Salaman, Salaman bin Banat, Banat bin Hamal, Hamal bin Kidrah, Kidrah bin Ismail, Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Ini banyak terjadi perbedaan pendapat ahli sejarah. Dari situ ke atas Ibrahim bin Adar, Adar bin Tarah, Tarah bin Naku, Naku bin Syaru, Syaru bin Arku, Arku bin Falik, Falik bin Albir, Albir bin Arpasad, Arpasad bin Sam, Sam bin Nuh alaihissalam, Nuh bin Lamak, Lamak bin Matusaleh, Matusaleh bin Aknuh, Aknuh bin Idris alaihissalam, Idris bin Ilyarid, Ilyarid bin Mihlail, Mihlail bin Kinan, Kinan bin Anus, Anus bin Siksik bin Adam alaihissalam. Ini banyak terjadi kesalahan karena tak ada riwayat yang sampai kepada Nabi Adam. Bapak-bapak sekalian yang dimuliakan Allah, jadi Nabi Muhammad itu keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Ibrahim itu Pak punya anak pertama Ismail, keturunannya Nabi Muhammad. Yang kedua anaknya Ishak namanya. Ishak ini kemudian punya anak Yakub namanya. Nama lain Yakub ini Israel, maka keturunan Yakub disebut Bani Israel. Yakub itu punya anak ganteng namanya Yusuf, Pak. Karena dari 12 anaknya cuma satu jadi nabi, Yusuf alaihissalam. Yusuf ini punya saudara ke kanan, itu Yahuza atau Yahuda. Turunannya ke bawah Yahudi. Yahuda ini punya cicit namanya Daud alaihissalam. Daud punya anak namanya Sulaiman alaihissalam. Sulaiman keturunannya bercabang dua, yang ke kiri Zakaria. Zakaria punya anak namanya Yahya. Yang ke kanan tidak langsung Imran. Imran di sini lama nggak punya anak, sekali punya anak perempuan dikasih nama Maryam. Maryam punya anak namanya Isa alaihissalam. Kemudian Yusuf punya saudara ke kanan namanya Bunyamin atau Binyamin. Bunyamin itu punya cicit namanya Yunus alaihissalam. Kemudian punya saudara ke kanan namanya Imran. Imran di situ punya anak namanya Musa. Musa punya saudara namanya Harun. Harun punya cicit namanya Ilyas dan Ilyasa. Semua itu keturunan dari Nabi Ishak, tapi Nabi Muhammad SAW keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang punya anak Ismail. Jadi bapak-bapak sekalian, disitulah banyak sejarah yang diungkap dalam Al-Quran tentang bagaimana perjalanan para nabi dan rasul. Nabi Muhammad SAW disebutkan fisiknya. Kita fisiknya dulu Pak ya. Karena nabi itu kan luar biasa. Orang sekarang sikit-sikit yang ganteng artis ya kan Pak.
Itu fisik Nabi luar biasa. Nabi Muhammad SAW punya fisik tinggi tapi tidak terlalu tinggi. Itu disebutkan dalam kitab yang disarang oleh Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Fisiknya tinggi tapi tidak terlalu tinggi. Wajahnya putih berseri. Alis matanya lebat. Kalau dilihat dari jauh seakan menyatu, saking tebalnya. Tapi kalau lihat dari dekat, ada pembeda di antara kedua alis matanya yang terukir dengan indahnya. Nabi itu punya bola matanya itu hitam sekali. Yang putih itu putih bersih sekali. Sedikit pada saat itu pantulan sinar merah membuat matanya tampil sempurna. Nabi itu pada saat itu hidungnya mancung. Nabi itu badannya tegap. Nabi itu kalau berjalan jalannya cepat, kata Umar, sampai kami tidak mampu mengimbangi jalan Nabi. Luar biasanya Nabi itu. Dan Nabi itu kalau ludahnya bisa jadi obat. Ada Pak, bapak-bapak ini ludah jadi obat. Saya pernah dulu di kampung itu, bapak saya itu kalau ada orang sakit kesengat binatang berbisa, diambilnya ludahnya, iya kan Pak? Bismillah, Allahumma sholli ala Muhammad, diambilnya ludahnya, sembuh Pak. Diikutin acara Nabi. Aku pun kemarin tetangga patok ular gitu juga buat. Ustaz, ada tetangga patok ular, ku ambil juga ludah, ku tempel Pak, panoan. Beda ya. Jadi Nabi itu dari segi ganteng-ganteng. Orang sekarang kan Pak, kalau lihat orang ganteng kan biasanya nyanyi ya Pak ya. Orang sekarang kan zaman nyanyi. Jadi saya itu di Medan Pak dipanggil orang Ustadz India. Ustadz India, boleh klik di YouTube Ustadz Ramadan India. Tuh muka aku semua ke bawah. Saya lihat lagu-lagu India itu ada nggak yang cocok ke Nabi? Ada satu. Boleh aku nyanyikan Pak? Nggak apa-apa. Zanam 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 साथ चलना यूं ही कसम तुम्हें कसम आँख मिलना यही एक चाहे भले हो बदन हो जुदा मेरी हो के हमेशा रे न कभी न कहना अलविदा मेरी सुबह हो तुम्हें और तुम्हें शाम हो तुम डर हो तुम आराम हो मैं capek. Jadi intinya meriho ki hamisha hirehi nakabina kehena albida. Orang kalau menatap Nabi akan bilang, ya Rasulullah, jangan pernah kau tinggalkan kami karena kami begitu mencintaimu walau sebentar saja. Itu Nabi Pak. Nabi Muhammad SAW dikisahkan dia adalah Bani Quraisy, Bani Hashim. Dia itu punya sepupu 60 orang. Jadi dia saudara sendiri, kemudian punya sepupu 60 orang, kemudian dia punya paman-pamannya 12 orang, dia punya bibi-bibinya 6 orang, kemudian pada saat itu dia keturunan Qusay, orang yang paling bersejarah dalam keadaan masyarakat Quraisy di Mekah. Nabi Muhammad SAW di usianya dalam kandungan ibunya meninggal dunia, ya kan Pak? Ini saya tulis selagu beberapa bulan dalam kandungan ayahnya meninggal dunia, 6 tahun dia dilahirkan, ibunya meninggal dunia. Seorang anak yang masih kecil, ujiannya luar biasa, rindu ayah bunda tiada terkira, ia sabar menghadapinya. Sesekali dia bertanya dengan penuh kerinduan, wahai kakekku tercinta, di mana ayah bunda sekarang? Wahai anak kesayanganku, bersabarlah dirimu seorang, bawa ayah dan ibumu dalam surga yang bahagia. Itulah kisah bagaimana Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi itu luar biasa. Kata Nabi, aku berasal dari 2 orang yang hendak dikurbankan. Siapa itu? Nabi Ismail alaihissalam dan ayahnya Abdullah bin Abdul Muthalib. Jadi ayahnya dulu Abdul Muthalib, kakeknya berkata, wahai para masyarakat Arab, ini aku bermimpi di bawah ini ada tertimbun air Zam-Zam.
gali aja sumurnya ini. Apa kata mereka? Kami nggak mau, itu cuman mimpimu belaka. Apa kata dia? Seandainya nanti aku punya anak 10 orang laki-laki, akan kugali tempat ini, akan kutemukan sumur yang ada dalam mimpiku itu. Tapi kalau nanti sudah siap kugali, maka nanti akan kusembelihkan salah satu di antara mereka sebagai korbanku untuk Ka'bah. Rupanya Pak benar, dia punya anak laki-laki. Besar anaknya ini tadi, maka pada saat itu digalinya lah sumur itu dan jumpalah di situ sumur Zam-Zam yang tertimbun. Apa katanya? Aku harus menebus sumur ini dan nazarku dengan seorang anak. Diundinya pakai panah. Siapa yang keluar di antara 10 anak laki-lakinya, maka akan disembelih satu orang. Dan pada saat itu keluar nama Abdullah. Diundi lagi Abdullah. Apa katanya? Berarti anakku Abdullah harus kusembelih. Rupanya orang Quraisy cinta kali sama Abdullah nih Pak. Ganteng, baik orangnya. Apa kata mereka? Datangi aja dulu dukun itu, tanyakan samanya kayak mana kita buat. Kata dukun tuh, undilah Abdullah ini dengan 10 ekor unta. Kalau nanti muncul namanya, undi lagi dengan 10 ekor unta. Kalau nanti muncul, undi lagi. Rupanya diundi Pak antara unta dengan Abdullah, selalu keluar nama Abdullah. 100 ekor unta, barulah keluar nama unta. Maka dia ditebus dengan 100 ekor unta. Itu dijelaskan dalam kitab Ar-Rahiq Al-Maktum. Bapak-bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berusia 12 tahun, dia sudah menjadi anak yang luar biasa. Anak ini sangat cekatan, mengembala kambing kemana-mana, ikut berdagang sampai ke Sam. Tapi apa kata pendeta di sana? Ini anak adalah utusan Allah, bawalah dia balik ke Mekah. Kenapa orang-orang Yahudi akan membunuhnya? Maka dibawalah Nabi di usianya 15 tahun. Nabi ikut dalam peperangan. Di usianya 20 ke 25 tahun, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat itu sudah menjadi seorang pedagang yang kaya raya. Maka Pak, dulu ulama banyak yang kaya karena ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu dari Makassar ulama ada namanya Syekh Yusuf Al-Makassari, itu dari Makassar. Ada pula dulu namanya Imam Ahmad Khotib Al-Minangkabawi, itu kaya Pak. Ada juga dulu namanya Muhammad Darwis. Muhammad Darwis mendirikan organisasi Muhammadiyah. Dirubahnya namanya menjadi nama gurunya, satu Ahmad Zaini Dahlan, diambilnya Dahlannya. Kemudian Imam Ahmad Khotib diambilnya Ahmadnya, maka namanya yang dikenal Imam Ahmad Dahlan. Didirikannya organisasi Muhammadiyah pada tanggal 18 November 1912 Masehi, itu pun karena hartanya yang begitu banyak. Ada pula dulu Kiai Haji Hasyim Asy'ari, banyak usahanya, tapi didirikannya organisasi Muhammadiyah pada tanggal 31 Januari 1926 Masehi. Ada pula dulu ulama Tuan Arsad Khalid Lubis beserta kawan-kawan mendirikan organisasi namanya Al-Wasliyah pada tanggal 30 November 1930 Masehi. Maka bapak-bapak sekalian, Nabi itu adalah orang kaya, tapi kekayaannya habis karena menyampaikan ajaran dakwah ini. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, aku tadi sampai jam berapa Pak? 11.15. Bentar lagi yang udah siap. Bapak-bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di usia 40 tahun. Sebelumnya 38 39 bertahanus ke Gua Hira. Kenapa dia bertahanus? Menenangkan hati. Kenapa ditenangkannya hati? Karena jahiliyahnya masyarakat Mekah pada saat itu. Jadi orang Mekah itu Pak dulu biasa, kalau meninggal bapaknya ada mamak tirinya 5 orang, ini dinikahinya Pak. Siapa mamak tirinya dinikahinya? Sekarang boleh Pak nikahi mamak tiri? Nggak boleh. Apa kata mereka? Mamak tiri ini jangan sama yang lain, biar sama aku. Turun ayat Quran yang dibawa Nabi. Wala tankihu ma nakaha abaukum minan nisa'i illa ma qad salaf. Jangan pernah kau nikahi perempuan yang sudah dinikahi oleh ayahmu selama-lamanya, kecuali kejadian di masa lalu.
Mereka waktu itu biasa Pak menikahi 2 kakak beradik sekaligus. Aku datang kemari, ku tengok siapa anak bapak nih yang cantik. Ku tengok ada yang cantik satu Pak, ku nikahi. Rupanya kakaknya lebih cantik, ku nikahi. Boleh pada masa itu. Tapi turun ayat Quran yang dibawa Nabi, wa anta jama'u bainal ukhtaini illa ma qad salam. Haram hukumnya menikahi 2 kakak beradik kandung sekaligus kecuali kejadian di masa lalu. Ada semua. Kalau dulu perempuan tak dapat warisan, Allah sebutkan pula yusikum, cerita tentang warisan dalam Quran surah An-Nisa bahwa anak laki-laki 2 kali lebih banyak bagiannya dibanding anak perempuan. Betul Pak? Kalau dulu Tuhan mereka Allah, orang Arab itu bertanya siapa pencipta langit dan bumi? Allah katanya. Makanya Nabi waktu turun ayat Quran gak ada pakai kalimat Allah, yang ada Rabb. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Rabb pemelihara. Turun lagi nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi nikmati rabbika bimajnun. Enggak ada kalimat Allah, tapi mereka bertanya, ya Muhammad, siapa sebenarnya Tuhanmu? Apakah Tuhanmu sama dengan Tuhan kami? Maka turunlah surah Al-Ikhlas, qul huwallahu Allahus lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tuhan kami memang Allah, tapi Allahnya beda sama Allahmu. Allah kami itu satu, Dia tidak beranak, Dia tidak diperanakan, Dialah tempat bergantung dalam kehidupan. Maka apa kata mereka? Ajaran Muhammad lama-lama mengancam kita. Dirayulah Nabi Muhammad, janganlah begitu, ajaranmu itu udah tinggalkan aja. Apa kata Nabi? Tidak, aku tetap menyampaikannya. Rupanya pamannya pula dirayu. Abu Thalib, itu Muhammad itu kesayangan orang Mekah karena dia begitu jujur dan mulia. Sekarang kutanya sama kau, mau nggak dia kira-kira diganti ajarannya dengan yang lain? Maksudmu kalau dia mau jadi pemimpin besar, angkat dia jadi pemimpin tertinggi di Mekah, semua setuju. Kalau dia mau harta, kami kumpulkan harta-harta emas-emas orang di sini, kami kasih sama dia. Yang penting jangan dilanjutkan ajarannya. Kalau dia mau wanita, semua cewek jatuh cinta kepadanya di Mekah ini, nikahkan sama dia. Tapi hentikan ajarannya. Apa kata Nabi? Seandainya mereka mampu meletakkan matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku untuk menghentikan dakwahku, dakwah tidak akan pernah aku hentikan. Itu Pak dipegang erat sama ulama-ulama yang ada di Indonesia pada saat itu. Ada dulu namanya Tuan Arsyad Al-Banjari. Ada Pak? Ulama besar dari Banjar, pegangan eratnya, tak apa-apa kehilangan semuanya, yang penting tidak kehilangan Allah di dalam hatinya. Bapak-bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, rayuan tidak bisa diadakan pemboikotan di Mekah. Ini sebenarnya kaji sirah Nabawi ini Pak, setahun aja nggak siap ini, apalagi cuma setengah jam. Ya Pak. Pada saat itu apa kata mereka? Muhammad gak bisa memang dikasih hati. Sekarang gini aja, tangkap siapa yang ada ikut sama dia, siksa. Mulailah Pak diadakan penyiksaan. Tapi tidak membuat gentar Nabi. Kalau begitu boikot. Semua suku gak boleh memberikan ini harta yang dijual kepada keturunan Bani Hashim yang mereka membela Muhammad. Maka kelaparanlah orang-orang pada saat itu Pak. Maka Nabi Muhammad melakukan peristiwa hijrah. Hijrah Nabi ke Taif. Di Taif dilempari orang dengan batu sampai-sampai pecah pelipis matanya. Apa kata Nabi? Rabbi ilaika ashku du'afa quwwati. Hanya kepadamu ya Allah kami mengadukan kelemahan ini. Turun pula malaikat bilang, Muhammad, kalau kau mau biar kami timbun ini Taif rata dengan tanah. Apa kata Nabi? Jangan, mereka belum tahu, mereka belum mendapat rahmat dari Allah. Sabar nggak Nabi kita? Sabar Pak. Kalau bapak-bapak kayak gitu gimana Pak? Kumpul sini ada yang ngelempari Pak, tiba-tiba datang malaikat penjaga Gunung Sinabung. Pak, kalau bapak mau kulemparkan balik Gunung Sinabung sama dia, apa Pak bilang? Nggak sabar namanya itu Bang. Kalau aku nggak, aku bilang janganlah, jangan malaikat, jangan cuma Gunung Sinabung, semua gunung lempar sama dia. Itu Nabi luar biasa. Nabi balik ke Mekah. Pada saat itu terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj. Apa kata Allah? Ada rupanya jawaban dari persoalan ini. Apa itu? Sholat 5 kali sehari semalam.
wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha 'allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la. Pada saat itu Allah ceritakan Nabi melakukan peristiwa Isra dan Mi'raj. Apa yang diterima Nabi? Sholat. Mulai hari ini jangan ada yang khawatir, yang penting sholat. Kalau ada orang yang jahat, tidak apa-apa, yang penting sholat. Kalau seandainya ada yang membunuh, biarkan saja, yang penting sholat. Ditanamkan ketauhidan melalui sholat itu. Allahu Akbar. Kita jumlahnya kecil, tidak apa-apa, tapi kita bersama Allah yang maha besar. Sholat orang itu, siap mereka sholat. Pada saat itulah tidak lama terjadi peristiwa hijrahnya Nabi ke Madinah. Nabi waktu itu sudah merasa kuat, sahabat merasa kuat. Apa kata Nabi? Wahai sahabatku, hijrahlah kalian ke kota Madinah. Sahabat melapor, Pak. Umar bilang, ya Muhammad, kalau kau mau, aku yang mengawalmu. Aku tak ada tandinganku kalau mau main pedang di Mekah ini. Apa kata Nabi? Umar, kau berangkat hijrah ke Madinah. Sayyidina Hamzah bilang, wahai keponakanku Rasulullah, gimana kalau aku yang mengawalmu hijrah ke Madinah? Jangan paman, kau duluan pergi ke Madinah. Jadi Pak, semua yang hebat-hebat sudah berangkat ke Madinah. Abu Bakar ngelapor, ya Rasulullah, aku ke mana? Kalau kau nanti dulu wahai Abu Bakar. Maka pada saat itu orang kafir pun membuat siasat. Banyak kali orang udah berangkat ke sana. Jangan sampai Muhammad lolos. Diadakanlah rapat di Darun Nadwah. Keputusannya membunuh Nabi Muhammad pada tanggal 26 Safar di malam hari. Rapat dong tuh Pak. Udah malam-malam aja bunuh. Keadaan malam sama siang beda nggak Pak? Keadaan orang yang tidur sama orang baru bangun tidur sama pagi-pagi beda Pak. Ini pagi-pagi nampak semangatnya ini ya kan Pak. Walaupun nyawa nggak tahu kita siapa duluan ini. Karena kan dalam syair mak-mak dulu, hidup ini bagai lampu dinding yang dinyalakan di malam hari. Hidup ini bagai lampu dinding yang dinyalakan di malam hari. Apabila minyak sudah kering, lampu pastikan padam sendiri. Ada dulu lampu teblok kan Pak? Dipasang di dinding. Ku tanya sama mamaku, Mak, itu lampu kapan matinya? Mamaku bilang, nak, matinya 6:30. Itu lampu Mak, itu matinya habis subuh. Kok Mama tahu? Padahal lampu itu menyala hebat kali. Kata mamaku, nak, jangan kau tengok apinya yang menyala, kau tengok minyaknya yang mau habis. Walau menyala apinya, nampak panasnya, terasa. Tapi kalau udah habis minyaknya, mati itu. Jadi kita ini Pak, betul nih kan Pak? Jangan tengok gayanya, tengok minyaknya. Ini minyaknya banyak, masing-masing. Ada yang masih banyak, ada yang udah sedikit. Kayak aku nih Pak, minyaknya masih banyak lah. Tapi kok kayak bapak-bapak udah mulai melamun, nyender, hati-hati Pak, nggak lama lagi habis nih. Iya kan Pak? Maka pada saat itu apa kata mereka? Bunuh Muhammad itu. Tapi Abu Bakar dipanggil, jangan, kau nanti dulu Abu Bakar. Pada saat itulah Allah menyusun strategi tentang Nabi dan Abu Bakar. Dan pada saat malamnya Nabi keluar dengan Abu Bakar. Padahal sahabat mereka menunggu di Madinah. Apa katanya? Meninggallah ini Nabi ini. Karena kebiasaan orang dulu Pak, dibunuhnya nabinya. Orang Yahudi itu kan semua nabinya mau dibunuhnya. Ini Muhammad meninggal ini. Apa kata mereka? Doakan saja. Nabi bilang sama Abu Bakar, Abu Bakar, mereka rapat di Darun Nadwah. Apa ya Rasulullah? Keputusannya nanti malam aku mau dibunuh. Kalau malam-malam dibunuh kan oyong-oyong orangnya kan Pak. Kalau pagi-pagi semangat, maka aku mau dibunuh malam. Jadi kayak mana ya Rasul? Nanti malam kita hijrah dari Mekah ke Madinah. Ini gitu ku baca Pak sirahnya. Nanti malam mau dibunuh, nanti malam pergi. Dia sempat mati kan Pak. Aku kalau dibilang Ustaz Ramadan hati-hati kata Bang Adlan, nanti orang Banjar nih mau dibunuh Ustaz. Nggak jadi aku ceramah pulang. Tapi Nabi enggak. Nanti malam aku mau dibunuh, nanti malam kita berangkat. Ini kan nantang Mbak ya.
mau membuktikan bahwa Allah Maha Kuasa. Rupanya diseranglah rumah Nabi, dikepung. Mereka semua pakai pedang, pakai tombak, pakai panah. Nabi lewat dari depan mereka, tak ada mereka mampu melihatnya. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Mereka pada saat itu nggak bisa melihat. Ada dinding di depan matanya, ada dinding di belakang matanya. Mereka tak mampu melihat, padahal mereka sedang melihat. Itu yang terjadi, Pak, karena Allah yang Maha Kuat. Ini pun banyak diamalkan mahasiswa kalau mau ditilang polisi. Pernah itu, aku pergi ceramah Pak, lupa bawa helm. Aku udah pakai jas ini, mana pula polisi itu mau nilang dalam hatiku. Jalan rupanya razia di situ, di daerah Masjid 45 di Medan. Pas bilang, polisi banyak kali. Tapi Pak, aku yakin, kan malu polisi berdebat sama Ustadz, kan Pak? Jalan aja aku, kawan-kawan nengok. Kalau Ustadz Ramadan lolos, kita ikuti amalannya. Jalan aku, lewat rupanya Pak, polisi nggak mau nengok, pura-pura nyatat. Dalam hatiku selamat. Kawan-kawan bilang, baca aja yang diamalkan. Apa bacanya? Pas hijrah Nabi ke Madinah. Coba baca. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Ditutuplah penglihatan mata Pak polisi. Naik kereta orang cepat lewat slow depan polisi. Apa yang terjadi? Kena tilang. Nggak ngaruh itu. Nabi pada saat itu keluar, Nabi Muhammad istirahat di Gua Tur. Ketika itu mereka sampai di Gua Tur, karena mereka pakai kuda Pak. Sampai di penghujung sana, dikejarnya balik. Rupanya sampai ke Gua Tur. Apa kata Abu Bakar? Selesailah kita ya Rasulullah, matilah kita ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Jangan sedih, ada Allah bersama kita. Itu kan diabadikan di Quran kan Pak? Illa tansuruhu faqad nasarahu Allahu idh akhrajahu alladhina kafaru thaniyal layli idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ada dua orang yang pada saat itu nggak ada yang mampu menolongnya, nggak ada yang bisa nolongnya, tapi Allah yang langsung menolongnya. Salah seorang di antara mereka di dalam gua itu berkata, la tahzan, jangan sedih, innallaha ma'ana, ada Allah bersama kita. Nabi pun Pak lolos berangkat ke Madinah, dan Nabi membangun masjid di situ daerah Kuba dan Madinah. Dan saat itulah Nabi menyampaikan ajaran Islam yang luar biasa. Apa yang bisa kita ambil pelajarannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Yang pertama Pak, Nabi itu Mustafa. Apa itu Mustafa? Manusia pilihan. Makanya ada selawat, Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Nabi itu Mustafa, manusia pilihan. Kayak mana rupanya dia dipilih? Dia hidup di masa jahiliyah tapi tidak terkontaminasi dengan kejahiliahan. Dia hidup di masa penzina tapi dia nggak pernah mendekati zina. Dia hidup di masa orang suka menghujat tapi dia nggak mau menghujat. Dia hidup di masa bagaimana pada saat rendahnya moral, tapi Nabi tak pernah rendah moralnya. Ini sama pakai sekarang ini pun jahiliyah tapi modern, ya kan Pak? Pacaran halal atau haram Pak? Aku tanya. Biasanya orang-orang Banjar malim-malim. Pacaran itu halal atau haram Pak? Haram. Tapi ada nggak bapak-bapak mengizinkan anaknya dibawa sama laki-laki lain belum nikah? Ada. Nah itu jahiliyah namanya Pak. Hati-hati. Boleh kita hidup di zaman jahiliyah, tapi jangan sampai kita jahiliyah. Itulah akhlak Mustafa, manusia pilihan. Jadi besok Pak kalau ada anak bapak didatangi orang anak gadis, mau kemana? Mau jumpa anak bapak Pak, mau kemana kau bawa? Ke sana aja nih Pak, ke Pakam. Jauh kali. Sini aja Pak, berbaungan sini aja, Bapak. Kapan mau kau nikah ini? Tahun depan Pak. Nah, tahun depan aja kau datang, balik Pak. Gitu Pak. Tapi Pak nanti balik dari sana kami bawalah makanan banyak untuk Bapak. Nah, kalau kayak gitu bawalah. Boleh hidup di masa jahiliyah, tapi jangan sampai jahil. Pak Ustadz, nutup aurat itu apa hukumnya? Wajib. Siapa yang paling bertanggung jawab untuk anak gadisnya? Bapak-bapak, bukan mak-mak. Bapak-bapak nih tanggung jawabnya banyak sekali.
anak gadisnya membuka aurat, satu langkah bapak ke kakinya ke neraka. Itu udah jelas. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Jangan sampai kau biarkan mereka menampakkan auratnya kecuali bagi siapa yang boleh melihatnya. Siapa yang boleh melihat aurat anak gadis kita, Pak? Pertama ayahnya boleh. Siapa lagi? Abangnya boleh. Siapa lagi? Adik ayahnya, abang dari ayahnya boleh. Siapa lagi? Adik mamanya, abang dari mamanya boleh. Itu boleh. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhwatukum minar radha'ah. Itu kan cerita tentang siapa yang diharamkan Allah menikahinya. Ada sebabnya karena nasab, itu bapak, adik, abangnya. Kemudian sebabnya karena sesusuan, ada sebabnya karena perkawinan. Tak boleh dia menampakkan auratnya kecuali yang boleh melihatnya. Itu Pak dijaga. Yang kedua apalagi Pak Ustaz? Solatnya. Nabi Muhammad SAW hidup di zaman orang yang menyembah berhala. 360 berhala di Mekah. Mereka punya Tuhan masing-masing di rumahnya. Yang besar diletakkan di Ka'bah. Tapi Nabi nggak pernah menyembah berhala. Hati-hati Pak. Ini awak hidup berhala udah nggak ada. Tapi yang disembah anak-anak itu film Korea. Di rumah film Korea azan Allahu Akbar, bapaknya ke masjid, anaknya biarkannya nonton film Korea, nampak aurat tuh Pak. Yang dosa bapaknya ikut-ikutan dosa nggak Pak? Ikut-ikutan boleh awak, tapi jangan sampai pada saat itu ikut terjerumus dengan zaman itu. Apalagi Pak Ustaz, akul walidain, di tengah-tengah anak yang nggak tahu lagi tata kerama pada orang tua, didiklah anakmu agar berbakti pada orang tua. Bagaimana mendidiknya Pak? Berkata dengan perkataan yang baik. Waktuku tinggal 14 menit ya Pak. Bang Adlan tahu aku paling nggak mau lewat waktu Pak. Makanya ceramahku itu singkat-singkat. Nabi SAW hidup di tengah masyarakat yang disembah berhala. Tapi pada saat itu Nabi nggak pernah menyembah berhala Pak. Nabi itu Mustafa, manusia pilihan. Kita hidup di masa orang nggak mau sholat, maka jangan sampai anak keturunan kita nggak sholat. Biarkan dia di rumah nonton Korea, tapi awak jalan ke masjid. Maka pada saat itu awak ditanya di akhirat, bagaimana udah kau buat anakmu? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu, jaga keluargamu dari siksa api neraka. Apalagi yang kita contoh dari Nabi? Nabi itu Pak Muhammad. Muhammad itu manusia yang paling baik dari segi ibadahnya. Jadi kalau ada Pak yang paling baik dari segi ibadahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kata Aisyah, kami melihat sendiri Nabi itu kalau sholat kami kira dia mati karena nggak bangkit dari sujudnya. Coba Pak, ada Bapak sholat sampai kira tetangga mati, ada Pak? Itu Nabi bangkit. Kata Aisyah, takut dia. Apakah suamiku sudah tidak bernapas? Rupanya bangkit Nabi sampai bengkak kakinya, dia rukuk dan sujud di kala tuanya. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Apalagi Nabi? Nabi itu Ahmad. Wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Akan datang Nabi sesudahku, kata Isa, dialah Ahmad. Itulah nama Nabi. Ahmad itu manusia yang terpuji dari sisi akhlaknya. Sama tetangga Pak nggak ribut, sama kawannya kompak, itu Nabi. Kalau kita Pak masih suka ribut, ejek mengejek, itu bukan contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah dulu ceramah di satu tempat, ada ejek-ejekan orang tuh, tengok orang mendeling ngejek orang Jawa. Orang Jawa ngejek orang mendeling. Awak datang ke situ, kau suka apa? Aceh, ada juga ejekan awak. Makanya orang yang ikut Nabi, maka dia akan contoh Nabi itu akhlaknya luar biasa. Hakul muslimuna alal muslimina sittun. Hak orang Islam itu dijaga Nabi antara satu dengan yang lainnya 6 perkara. Idza laqitahu fasallim alaih. Kalau jumpa ucapkan salam. Jadi bapak-bapak datang, assalamualaikum Pak Haji, assalamualaikum, waalaikumsalam, assalamualaikum, waalaikumsalam, doa. Yang kedua, wa idza da'aka fa'ajibhu. Kalau seandainya kau diundang, penuhi undangannya. Ini Pak betul, banyaknya kayak gini. Ini berarti diundang selalu gini Pak ya.
Di desa sebelah pun gitu juga nanti Pak. Iya Pak. Berarti sudah mengamalkan hak orang Islam kepada Islam lainnya. Wa idza marido fa'udhu, kalau seandainya ada orang sakit jenguk dia. Jadi Nabi itu Pak paling suka jenguk orang sakit. Bahkan orang yang beda agama sakit dijenguknya. Apa kabarmu katanya kan. Orang yang beda agama bilang, Muhammad, aku sering ngejek kau, tapi kau jenguk pula aku, kata Nabi. Itulah akhlak Islam yang aku bawa. Maka yang dijenguk tadi pun Pak masuk Islam. Itu berbatin. Makanya ada akhlak jenguk orang sakit. Ini kadang-kadang enggak, awak gitu jenguk aja pun nakut-nakuti orang. Yang mana kabarmu Pak? Aduh, asam lambung aku kumat. Apa kata bapak tadi? Hati-hati Pak. Tetangga sebelah asam lambung meninggal. Pulang-pulang meninggal dah Pak. Wa idza marido fa'uduhu, kalau ada orang sakit jenguk, motivasi dia. Wa idza mata fattabi'hu, kalau ada orang meninggal dunia, selesaikan sampai pemakaman yang terakhir, ya kan Pak? Kemudian menjaga persaudaraan itu, kata Nabi, biar menjadi orang yang akhlaknya baik adalah ketika itu alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Itu ciri bertakwa Pak. Mereka mampu berbagi sama saudaranya walau lapang walau sempit. Ada orang kelaparan, kasih. Ada orang pada saat itu apa, kasih. Nabi pernah punya harta Pak 1000 keping emas. Hartanya kalau dihitung sekarang sekitar 100 miliar. Apa kata Nabi? Aisyah, ada makanan di rumah. Ada ya Rasulullah. Sampai kapan cukupnya? Sampai besok masih cukup. Apa kata Nabi? Semua hartaku ini bagikan sama orang sekitarnya, bagikan sama orang yang susah, yang gak Islam pun kalau susah kali kasih. Begitulah akhlak Nabi. 100 miliar dibagi-bagi. Ada di sini Pak bagi-bagi duit gitu? Enggak pun 100 miliar, minimal bagi-bagi. Nabi SAW akhlaknya itu luar biasa. Maka contohlah Nabi menjaganya. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, berbagi lapang sempit. Wal kadhiminal ghaid, mampu menahan amarah. Kita ini Pak kalau kumpul-kumpul mau mudah marah. Ada nanti kawan nyindir, alah, nggak pernah datang, sekali datang duduk di depan, nggak merajuk, kan Pak? Itu biasa. Makanya orang Islam tuh wal kadhiminal ghaid, tak usah gampang marah. Marah itu ada dua, ada namanya ghadab, ada namanya ghaid. Kalau ghadab marahnya nampak, kalau ghaid marahnya nggak nampak. Itu beda Pak ya. Kalau marah nampak itu ghadab, merepet. Ghadab tuh datang dok, kata Nabi, jangan marah. Apalagi marahnya main tangannya, itu ghadab. Tapi orang yang bertakwa, yang dekat dengan surga, al-ghaid dia hilangkan. Apa itu? Marah, orang nggak tahu dia marah, tapi dia marah. Ada nggak orang gitu Pak? Marah diem dia. Diejek orang diem. Dalam hatinya, kapan gua nggak mati? Tengok aja. Ada gitu Pak? Apalagi wal kadhimin al-ghaid wal afina 'anin nas. Orang yang tadinya disebutkan Allah itu mampu memaafkan salah orang sebesar apapun salahnya. Nih Pak yang duduk-duduk nih mau banyak salah, nggak tahu kita. Apalagi persatuan masyarakat. Kadang arisan sini bapak tuh nggak bisa datang, diwakilkannya anaknya. Tiba-tiba di sini bapak tuh datang. Kecil hatinya Pak, maka maafkan semua kesalahannya. Itu. Apalagi orang yang baik itu dicontohkan Nabi seperti muhajirin. Lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Orang-orang muhajirin itu mampu, kata Allah, mereka itu menolong agama Allah dengan meninggalkan semua yang dimilikinya untuk mencari keridhaan Allah kepadanya. Akhlak yang baik itu carilah ridho Allah dalam setiap kegiatan. Ini Pak, kita dengarkan ceramah ini bisa datang ridho Allah, bisa enggak? Ada yang datang ridho Allah sama dia, ikhlas dia datang tuh. Ada yang datang dari awal sampai akhir masih protes saja, ada kan Pak? Kayak gini kali, itu kali, gini kali, itu kali. Carilah keridhaan Allah bagaimanapun keadaan. Ada walladzina tabawwa'ud dar wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Ada pula orang yang pada saat itu mencintai orang yang butuh bantuan kepadanya. Jadi kita Pak kalau mencintai orang kaya biasa.
Mencintai ulama biasa, tapi mencintai orang yang suka ngutang biasa apa? Payahlah, datang pun dia udah tahu salamnya meminjam. Tok tok tok, kalau salam gini Pak, Assalamualaikum, itu minta beras. Aku kuliah lihat itu. Ada orang Assalamualaikum, kota impak masjid lewat. Ada lagi salamnya Assalamualaikum Bu. Itu biasanya ngutang. Orang Ansor itu hebatnya, dia tahu orang muhajirin yang datang nggak punya makanan, nggak punya pakaian, nggak punya tempat tinggal. Tapi apa katanya? Yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka begitu mencintai orang-orang yang butuh pada mereka. Bahkan ada sahabat yang nggak makan dia Pak 3 hari. Tiba-tiba waktu itu ada makanan 1 piring. Datang tamu menghadap Nabi. Ya Rasulullah, ada nggak makanan? Kata Nabi, aku udah nggak makan 2 hari. Panggil Abu Bakar, ada makanan? Nggak ada, kata Abu Bakar. Aku udah 2 hari nggak makan ya Rasulullah. Tanya sahabat yang lain, ada nggak? Rupanya sahabat ini angkat tangan. Ya Rasulullah, biar dia makan di rumahku. Ada makanan. Dibawa ke rumahnya Pak. Tanya sama istrinya di rumah, Dek, ada makanan di rumah? Kata istrinya, cuma setengah piring Bang. Itu pun untuk anak kita udah 3 hari nggak makan. Apa kata sahabatnya? Ya udah diem-diem aja. Nanti biar aja dia makan. Mana mau dia makan Bang kalau abang nggak makan? Enggak, nggak apa-apa. Nanti matikan lampu. Itu diantarkan makanan tadi, dimatikan lampu, diantarkan piring kosong. Tamu kan nggak nampak ya kan? Ayo Pak, makan. Udah siap itu makanlah. Pada saat itu tamunya, bapak ini melaga-laga cincinnya ke piring itu biar pikir tamu dia makan. Padahal dia nggak mau. Udah siap tamunya makan, minta dihidupkan lampu. Di kodenya pakai batu. Itu kode Pak, dari zaman Nabi, batu itu kode. Makanya aku kalau ada orang batu ceramah, aku tutup itu. Kode itu, udah lewat jamnya Ustaz. Kode, ini ditunggu juga Bang Adlan batu, nggak ada batu. Siap itu dihidupkan lampu. Rupanya apa kata? Bersih kali kau makan, kata tamu tadi. Apa kata dia? Enggak apa-apa, biasa itu kujilati kata dia. Padahal dia enggak makan. Balik tamu itu, datang malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi. Apa bunyinya? Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mampu menolong orang lain padahal mereka pun dalam keadaan susah. Itulah orang yang paling beruntung dalam hidupnya. Ada yang terakhir. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Mereka itu adalah orang yang berdoa, Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunkan dosa-dosa kami. Orang yang paling hebat itu bukan orang yang banyak ilmu, tapi orang yang tiap hari minta ampun atas dosanya. Siapa yang gak kenal Pak Imam Al-Ghazali? Ilmunya hebat enggak? Imam Al-Ghazali itu lahir 450 Hijrah. Ilmunya luar biasa, sanad keilmuan sampai kepada Nabi. Karena dia punya guru nama gurunya Imam Al-Ghazali itu nama gurunya adalah Imam Abu Bakar Al-Baqillani. Naik ke atas Imam Abdullah Al-Bahili. Punya guru lagi ke atas namanya Imam Abu Hasan Ali Al-Ash'ari. Itulah Imam Ahlu Sunnah wal Jamaah. Naik ke atas Imam Abu Ali Al-Jubai. Punya guru Imam Abu Hashim Al-Jubai. Punya guru Ibrahim An-Nadham. Punya guru Abu Udail Al-Alaq. Punya guru Amr bin Ubaid. Punya guru Wasil bin Atha. Punya guru Muhammad bin Ali. Punya guru Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Punya guru Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ilmunya luar biasa Pak. Tapi apa kerendahan hatinya luar biasa. Apa katanya? Rabbana ghafir lana, ya Allah ampunkanlah dosa-dosaku ya Allah, wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Jangan cuma dosa-dosaku ya Allah, tapi ampunkan dosa orang-orang yang lebih dulu beriman daripada kami. Aku punya orang tua ya Allah, ampunkan dosanya. Aku punya guru ya Allah, ampunkan dosanya. Minta ampun atas dosa orang-orang yang berjasa kepadanya. Wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Hilangkanlah sifat iri dan dengki dalam hatiku ya Allah. Iri itu ada dalam hati, dengki itu diaplikasikan.
Jadi bapak kalau nengok tetangga mobil baru dalam hati, banyak kali duitnya, aku nggak pernah ada duit kayak gitu. Nah itu iri namanya, Pak. Tapi gitu bapak bilang, banyak kali duit kau ya, ganti mobil aja kau, tapi nggak pernah kau nyumbang sama aku. Tengok nanti ku taruh paku, bapak taruh bocor bannya, itu dengki namanya. Hilangkanlah dua sifat ini dari aku ya Allah supaya bersih hatiku. Itulah hakikatnya orang yang mencontoh akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah jam 11 lewat 14 menit 35 detik. Nah, berarti udah aku tutup lah ceramahku nih Pak ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.